Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Astriani dengan NIM D1A1200116. Di sini saya akan menjelaskan hasil review skripsi dari tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Pertanian yang diberikan oleh Ibu Dr. W.K. Gusmiarti Abdullah SPMP. Skripsi yang akan saya review merupakan salah satu skripsi dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari yang disusun oleh Muhammad Faisal pada tahun 2022 dengan judul Analisis Pendapatan Rumah Tangga Petani Jambu Mete Sektor Pertanian di Desa Lalemba, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Skripsi ini mengulas fakta bahwa jambu mete yang diusahatanikan sebagian besar masyarakat di Desa Lalemba, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat memiliki tujuan utama sebagai pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk menambah pendapatan rumah tangga. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pendapatan usaha tani jambu mete dan untuk mengetahui pendapatan rumah tangga usaha tani jambu mete sektor pertanian Desa Lalemba, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan petani jambu mete sebesar Rp6.032.119 per hektar per tahun. Rata-rata pendapatan rumah tangga sebesar Rp13.341.199 per hektar per tahun. Sedangkan rata-rata pendapatan rumah tangga sektor pertanian terdiri atas pendapatan usaha tani lain sebesar Rp7.039.080 per hektar per tahun. Masuk ke dalam review kelebihan dan kekurangan dari judul. Judulnya yaitu analisis pendapatan rumah tangga petani jambu mete sektor pertanian di Desa Lalemba, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat. Untuk kelebihannya yaitu judul yang diangkat atau yang dipilih sudah disajikan dengan singkat, padat, jelas, dan tidak mengandung makna atau penafsiran yang ganda, sehingga orang yang membacanya paham akan judul tersebut. Untuk kekurangannya, di sini menurut saya bahwa pada judul ini seharusnya pada judul diberikan atau ditambahkan nama Latin dari jambu mete, yaitu Anacardium occidentale. Selanjutnya pada bagian abstrak, untuk kelebihannya pada penulisan abstrak ini sudah memenuhi kriteria panduan penulisan dalam skripsi. Di dalamnya sudah dijelaskan secara menyeluruh isi dari skripsi tersebut, juga panjangnya tidak lebih dari 2 paragraf dan hanya dalam 1 halaman saja. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu pada bagian abstrak ini terdapat penulisan kata yang salah, yaitu pada kata masyarakat. Kemudian masuk ke dalam bab 1 pendahuluan. Pada yang pertama pada latar belakang. Untuk kelebihannya yaitu isi dari latar belakang sudah sangat jelas dan penulisan yang sesuai dengan judul skripsi yang dibuat. Pada bagian ini penjelasannya sudah dimuat dan disusun secara terstruktur, mulai dari penjelasan umum, penjelasan khusus, dan tentunya penjelasan di daerah yang diteliti. Untuk kekurangannya, untuk setiap pengutipan penulis meletakkan di akhir paragraf. Saran saya agar penulis bisa memvariasikan dengan meletakkan sebagian kutipan di awal paragraf sehingga skripsi ini tidak terkesan monoton. Yang kedua, pada rumusan masalah. Untuk kelebihannya, semua rumusan masalah yang dipaparkan berkesinambungan dengan batasan serta judul dari skripsi, sehingga rumusan masalah sudah sangat baik dan juga menggunakan bahasa yang baik serta kalimat tanya yang benar. Yang ketiga, pada tujuan dan kegunaan. Untuk kelebihannya, tujuan dari penelitian ini sudah sangat berkesinambungan dengan judul, identifikasi masalah, batasan masalah, dan rumusan masalah, sehingga membuat tujuan dari penelitian ini sudah sangat baik dan berguna untuk dilakukan. Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini sudah menjelaskan manfaat dari penelitian yang akan dilakukan sehingga berguna atau bermanfaat bagi subjek penelitian, pemerintah, dan peneliti selanjutnya. Untuk kekurangannya hanya terdapat
pada penulisan kata yang salah, yaitu kata menganalisis. Selanjutnya masuk ke dalam bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, usaha tani jangka pendek. Untuk kelebihannya, penulis ini sudah memaparkan penelitian yang telah dilakukan dari peneliti sebelumnya dengan memasukkan teori yang relevan dan berkesinambungan dengan judul penelitian yang akan atau yang telah dilakukan. Hal ini digunakan sebagai perbandingan apakah penelitian yang akan dilakukannya ini telah diteliti oleh peneliti lain. Untuk kekurangannya, ada beberapa kutipan yang diambil penulis dari penelitian yang melebihi maksimal 5 tahun terakhir dari masa atau waktu penelitian. Yang kedua, penerimaan usaha tani. Untuk kelebihannya, penulis menjelaskan dan memaparkan teori penelitian yang jelas dan berkesinambungan dengan judul. Terdapat beberapa pendapat dari penelitian terdahulu yang dimasukkan oleh penulis sehingga bisa dijadikan sebagai perbandingan dari penelitian penulis. Dalam satu paragraf pun tidak kurang dari 2 kalimat dan setiap kata asing diberi tulisan miring. Untuk rumus yang diberikan juga atau dimasukkan sudah sesuai dengan apa yang akan diteliti, yaitu menggunakan rumus penerimaan. Yang ketiga, biaya produksi usaha tani. Untuk kelebihannya, penulis sudah memaparkan penelitian yang telah dilakukan dari peneliti sebelumnya dengan memasukkan teori yang relevan dan berkesinambungan dengan judul penelitian yang telah dilakukan. Terdapat beberapa pendapat dari penelitian terdahulu yang dimasukkan oleh peneliti sehingga bisa digunakan sebagai perbandingan dari penelitian penulis. Dalam satu paragraf pun tidak kurang dari 2 kalimat dan setiap kata asing diberi tulisan miring. Untuk kekurangannya, yaitu terdapat penulisan kata yang salah, yaitu kata adalah. Yang keempat, pendapatan usaha tani. Kelebihannya yaitu penulis menjelaskan dan memaparkan teori penelitian yang jelas dan berkesinambungan dengan judul. Terdapat beberapa pendapat dari penelitian terdahulu sehingga bisa digunakan sebagai perbandingan dari penulis. Kemudian juga rumus yang digunakan sudah benar sebagaimana mencari rumus mencari pendapatan. Untuk kekurangannya, terdapat satu paragraf yang hanya terdiri dari 1 kalimat saja dan juga terdapat penulisan kata yang salah, yaitu kata mengoordinasikan. Yang kelima, pendapatan usaha tani lain. Kelebihannya, penulis menjelaskan dan memaparkan teori penelitian yang jelas dan berkesinambungan dengan judul. Terdapat beberapa pendapat dari penelitian terdahulu yang dimasukkan sehingga bisa digunakan sebagai perbandingan dari penelitian penulis. Yang keenam, pendapatan rumah tangga sektor pertanian. Untuk kelebihannya, penulis sudah memaparkan teori yang sesuai dengan judul penelitian yang diambil dengan memasukkan teori yang relevan dan berkesinambungan dengan judul penelitian yang telah dilakukan. Hal ini digunakan sebagai perbandingan apakah penelitian yang akan dilakukannya ini telah diteliti oleh peneliti lain. Untuk kekurangannya, terdapat satu paragraf yang hanya terdiri dari 1 kalimat saja. Yang ketujuh, penelitian terdahulu. Kelebihannya yaitu penulis sudah memaparkan penelitian yang telah dilakukan dari peneliti sebelumnya dengan memasukkan teori yang relevan dan berkesinambungan dengan judul penelitian yang telah dilakukan. Hal ini digunakan sebagai perbandingan apakah penelitian yang akan dilakukannya ini telah diteliti oleh peneliti lain. Yang kedelapan, kerangka pikir penelitian. Untuk kelebihannya itu kerangka pikir yang tertera dalam penulisan penelitiannya ini sudah sangat baik karena mengangkat tema yang benar-benar sesuai dengan judul dan perlu dipahami oleh banyak orang. Selanjutnya masuk ke dalam bab 3, metode penelitian, yang terdiri dari yang pertama waktu dan tempat, yang kedua populasi dan sampel, yang ketiga jenis dan sumber data, yang keempat teknik pengumpulan data, yang kelima variabel penelitian, yang keenam konsep operasional, dan yang terakhir analisis data. Untuk kelebihannya yaitu pada bagian metodologi penelitian ini sudah tersusun secara terurut berdasarkan sistematika penulisan skripsi yang baik dan benar. Populasi dan sampel dari penelitiannya juga diambil dari populasi dan sampel yang nyata dari lokasi penelitian dan benar-benar sesuai dengan tujuan dan judul penelitian.
Data yang diambil pun sudah sangat bagus karena berasal dari data primer dan data sekunder yang real berdasarkan atau sesuai dengan judul. Teknik pengumpulan data sangat baik karena menggunakan teknik observasi yang melakukan pengamatan secara langsung pada petani jambu mete, teknik wawancara langsung dengan petani, dan teknik studi pustaka yang langsung mengambil literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Variabel penelitian ini sudah sangat baik dan sesuai standar penelitian yang baik dan benar, yaitu dengan identitas responden dan pendapatan usaha tani. Teknik analisis data yang digunakan sudah memenuhi standar pengolahan data yang baik dan benar sesuai dengan panduan dan judul penelitian. Rumus yang digunakan juga sesuai dengan judul penelitian. Tujuannya yaitu dengan menyajikan data berupa uraian-uraian dari hasil wawancara, kemudian ditabulasi untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat dengan menggunakan rumus yang sesuai. Selanjutnya masuk ke dalam bab 4, hasil dan pembahasan. Untuk kelebihannya, hasil dan pembahasan sudah sangat baik, berkesinambungan dan sesuai dengan judul penelitian. Subbab yang ada juga sudah sesuai dengan tujuan dari penelitian. Ada banyak pokok materi yang dijelaskan secara terurut dan runtut sehingga pembaca bisa mencerna dan mengerti secara baik dan jelas. Juga dilengkapi dengan tabel-tabel yang lebih memudahkan dalam menganalisis penelitian tersebut. Tidak hanya membahas pendapatan usaha tani jambu mete saja, penulis pun membahas pendapatan pada usaha tani lain yang ada di sana, sehingga dapat memberikan gambaran nyata perbandingan dari usaha tani jambu mete dan usaha tani lainnya. Selanjutnya masuk ke dalam bab terakhir, yaitu pada bagian penutup. Dalam penutup ini berisi kesimpulan dan saran. Penulis juga sudah sangat bagus dalam menulis kesimpulan pada skripsi ini karena sangat relevan dari tujuan penulisan skripsi yang diambil, yaitu untuk mengetahui pendapatan rumah tangga usaha tani jambu mete dan pendapatan usaha tani hasil pertanian lainnya. Sedangkan pada saran sudah sangat baik, yaitu ditujukan kepada petani itu sendiri dan pemerintah. Yang paling terakhir adalah daftar pustaka. Penulisan nama, tahun, judul, dan penggunaan tanda baca sudah sesuai dengan panduan atau EYD yang baik dan benar. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.